Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil hamdan wa syukran lillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil azim amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu antropologi yakni Ibu Sri Ira Suharwati MPD. Tak lupa pula kepada teman-teman semua yang seiman dan seperjuangan alladzi sami'na wa ta'na. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana beliau telah melimpahkan rahmat serta hidayah sehingga kita bisa melakukan kegiatan pada saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkis kita minad dhulumati ilan nur dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan pengetahuan pada saat ini. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri sebelum dilanjutkan diskusi pada saat ini. Saya Muhammad Nurul Sobah Radika Saputra sebagai moderator dan teman-teman saya ada Ainur Rahman pemateri pertama dan pemateri kedua yaitu Muhammad Sudianto dan pemateri ketiga yaitu Tamara Dwi Purnamasari. Kami dari kelompok 7 antropologi akan menjelaskan tentang antropologi psikologi yang dimana akan dijelaskan oleh pemateri-pemateri. Biar lebih efektif dan efisiensinya waktu, marilah kita buka diskusi saat ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Kita lanjut untuk pemateri, yaitu pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh Ainur Rahman dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Muhammad Sudianto dan akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga yaitu Tamara Dwi Purnamasari. Untuk biar lebih singkatnya dan efisiensinya waktu, kepada pemateri dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Moderator telah memberi saya waktu untuk membaca materi diskusi hari ini. Baik, saya akan mulai. Pengertian antropologi psikologi. Antropologi psikologi dalam bagian dari ilmu antropologi yang berkembang pesat sehingga sudah menjadi bidang ilmu tersendiri. Nama antropologi psikologi ini dianjurkan oleh seorang antropolog Amerika Serikat yaitu Francis L.K. HSU. Subdisiplin ini sejak lainnya sudah bersifat antardisiplin. Hal ini disebabkan karena bukan saja teori, konsep, serta metode penelitiannya dipinjam dari berbagai disiplin seperti antropologi, psikologi, psikiatri, dan psikoanalisa. Melainkan juga para pendirinya berasal dari disiplin yang bermacam-macam sebelum mereka menjadi ahli antropologi. Mereka itu antara lain adalah Margaret Mead, ahli antropologi. Antropologi budaya memfokuskan perhatiannya pada cara hidup berbeda yang dikembangkan masyarakat di berbagai tempat berbeda di dunia. Sedangkan psikologi kepribadian, perkembangan, dan psikiatri adalah ilmu yang meneliti kepribadian manusia, menyangkut usaha untuk mengerti mengapa dan bagaimana pribadi berbeda satu sama lain. Antropologi psikologi adalah ilmu yang menjabati kebudayaan dan kepribadian yang merupakan fokus dari dua ilmu yang berbeda tersebut. Penelitian yang disebut karya antropologi psikologi apabila mempermasalahkan individu sebagai tempat atau wadah kebudayaan, dan karya tersebut menempatkan kebudayaan sebagai variabel berbeda atau independen variabel maupun variabel berikat atau dependen variabel yang mana berhubungan
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin meneruskan penjelasan dari pemateri pertama, yaitu saya di poin B-nya tentang sejarah perkembangan antropologi psikologi. Menurut Koen Tejaraningrat, ilmu antropologi psikologi muncul karena adanya beberapa sarjana antropologi yang selama penelitiannya di lapangan menemukan bahwa beberapa manusia dan kehidupan masyarakat dan budayaan non-Eropa Amerika yang mereka amati ternyata bertentangan dengan apa yang pernah mereka pelajari dari ilmu antropologi, dari ilmu psikologi. Psikologi memang berkembang berdasarkan kehidupan masyarakat dari budaya Eropa Barat dan Amerika, sehingga kehidupan terdapat konsep-konsep dari atau teori-teori psikologi yang tidak dapat diterapkan secara universal di luar masyarakat Eropa Barat dan Amerika, seperti pada masyarakat dan kebudayaan di Asia, Afrika dan kawasan Pasifik. Milon Singer dalam di Jajah 1988 berpendapat bahwa terdapat 3 kelompok permasalahan besar dalam penelitian antropologi psikologi, yaitu sebagai berikut. 1. Kelompok hubungan kebudayaan dengan sifat pembawaan manusia. 2. Kelompok hubungan kebudayaan dengan kepribadian khas kolektif tertentu. 3. Kelompok hubungan kebudayaannya dengan kepribadian abnormal. Sekian, mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamardi Purnamasari di sini sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian antropologi psikologi. Dalam penelitian antropologi psikologi, metode yang digunakan biasanya metode etnografi, di mana di dalamnya terdapat teknik wawancara dan juga teknik pengumpulan data. Selain itu, metode yang digunakan dalam antropologi psikologi tidak hanya menggunakan etnografi saja, melainkan yaitu yang pertama menggunakan metode riwayat hidup, kedua tes proyeksi, dan ketiga yaitu metode pencatatan mimpi. Untuk lebih singkatnya waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode tersebut. Yang pertama yaitu metode wawancara, di mana metode wawancara atau interview adalah pengumpulan data dengan cara bertanya kepada responden secara tatap muka. Metode wawancara sendiri dibagi menjadi 2, yaitu metode wawancara berencana, yang kedua yaitu metode wawancara yang tidak berencana. Namun biasanya yang digunakan oleh para peneliti adalah metode wawancara berencana. Yang kedua yaitu metode pengamatan observasi. Penggunaan metode ini karena dianggap sangat ideal oleh para peneliti. Yang ketiga yaitu metode biografi atau riwayat hidup. Metode biografi atau riwayat hidup dalam antropologi disebut metode individu life story. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memperdalam suatu penelitian dari pembahasan yang diangkut. Yang keempat adalah metode eksak atau metode tes proyektif. Metode ini dikembangkan oleh Gardiner dan Rep Linton, di mana metode ini digunakan untuk menganalisis watak individu dengan menggunakan tes-tes proyeksi. Secara istilah, projection atau proyeksi berasal dari aliran psikoanalisis dan untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Sigmund Freud.
Yang kelima yaitu adalah metode pencatatan mimpi, di mana metode ini digunakan dengan asumsi bahwa mimpi menggambarkan perilaku standar dari suatu masyarakat. Metode ini dianggap bisa merefleksikan cara-cara karakteristik dengan melihat kegiatan yang dapat diamati dan dibuktikan dengan perilaku nyata.